Sejarah diukir dengan pemilihan Raden Patah sebagai Raja Demak pertama, diiringi gelar Senapati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Perjalanan ini tidak hanya tentang kekuasaan politik, tapi juga tentang kepemimpinan spiritual. Para wali menyatukan visi, menjadikan Demak sebagai pusat agama Islam yang kian berkembang. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di zaman dahulu, saat kerajaan-kerajaan bergengsi berdiri megah, Demak bangkit dari puing-puing kerajaan Majapahit yang pernah berkuasa luas. Tarikh kejayaannya diukir dalam Candra Sangkala pada Masjid Demak, menyebut tahun 1403 Saka, 1481, sebagai titik kelahiran kerajaan. Itulah saat kelam menjadi embun pagi bagi masa depan gemilang yang akan datang. Pendiri utama, Raden Patah, muncul dari latar belakang unik, seorang putra Raja Majapahit Kertawijaya yang menjalin ikatan dengan Putri Campa. Perpaduan ini melahirkan sosok pemberani yang kemudian membentuk identitas Demak yang berani melangkah keluar dari bayang-bayang kerajaan Majapahit yang kini meredup. Keberanian itu memuncak ketika Raden Patah, yang kemudian bergelar Sultan Shah Alam Akbar, menyatakan kemerdekaan Demak sekitar tahun 1500. Tidak berhenti pada kemerdekaan politik, Demak juga menciptakan jejak sejarah sebagai pusat agama dan perdagangan. Terletak di tepi pantai utara, kerajaan ini menjadi destinasi utama para pedagang Islam dan asing. Bahan-bahan seperti beras, madu, dan lilin menjadi daya tarik utama, menjadikan Demak sebagai surganya perdagangan. Namun, ini hanyalah permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Demak bukan hanya soal perdagangan. Ia membangun fondasi kuat sebagai pusat penyebaran agama Islam. Konversi agama ini menjadi lebih lancar dengan bantuan daerah-daerah sekitarnya yang telah lebih dahulu mengadopsi Islam. Tuban, Jepara, dan Gresik adalah sekutu setia dalam perjalanan kerajaan ini memeluk Islam secara utuh. Namun, inti dari Kesultanan Demak adalah cinta akan ilmu dan keberanian merentangkan sayap. Masjid Agung Demak adalah ikon utama, lambang gemilang keislaman dan pusat intelektualitas. Di sanalah 9 wali bersua dan merancang jejak dakwah yang akan mengubah wajah Jawa. Masjid ini bukan hanya bangunan, tapi batu pijakan menuju pencerahan. Pemerintahan teokratis menjadi roh bagi kerajaan ini, berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Demak merentangkan kekuasaannya melalui penaklukan wilayah-wilayah pesisir Pulau Jawa, Tuban, Lasem, Sedayu, Gresik, Banten, dan Cirebon. Semuanya menyatakan setia pada panji Kesultanan Demak yang berkibar di langit. Pada dasawarsa ke-15, Kerajaan Demak, yang muncul pada tahun 1478, membawa cahaya Islam dan kepemimpinan baru. Kisah dimulai dari reruntuhan besar Kerajaan Majapahit yang sebelumnya kuat. Para ahli waktu mendasarkan pendirian Demak pada kejatuhan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Kertabumi. Brawijaya V, tanda-tanda alam merespons dengan Candra Sengkala, Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang membawa arti tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Dengan fondasi ini, Demak merangkul masa depan yang penuh tantangan. Sejarah diukir dengan pemilihan Raden Patah sebagai Raja Demak pertama, diiringi gelar Senapati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Perjalanan ini tidak hanya tentang kekuasaan politik, tapi juga tentang kepemimpinan spiritual. Para wali menyatukan visi, menjadikan Demak sebagai pusat agama Islam yang kian berkembang. Era Raden Patah, tahun 1481 sampai tahun 1518, menjadi babak baru. Kerajaan Demak tumbuh menjadi kekuatan besar yang mencakup wilayah di pesisir utara Jawa yang telah memeluk Islam. Dengan Adipati Unus, putra Raden Patah, timbul ambisi untuk membebaskan Malaka dari cengkeraman Portugis. Ekspedisi besar dilancarkan dengan 90 kapal jum dan 12.000 tentara. Meskipun Malaka tak terbebaskan, Demak mengukir jejak dalam perjalanan sejarah Nusantara. Perjalanan ini semakin unik dengan legenda Pangeran Sabranglor, gelar yang diberikan pada Adipati Unus. Kematian Raden Patah pada tahun 1518 memulai babak baru, di mana perangai pejuang menjadi lebih menonjol.
Sultan Trenggana, tahun 1521 sampai tahun 1546, muncul sebagai penerus, merangkul warisan bijaksana dan berani. Tidak hanya sebagai pemimpin, Trenggana membawa Demak ke puncak kejayaannya. Dengan strategi cemerlang dan perkawinan politik, ia memperluas wilayah kerajaan. Ekspedisi melintasi pulau membawa nama Demak ke Daha, Madiun, dan Pasuruan. Namun, kematian di medan perang mengakhiri kisahnya. Kemunduran tidak terhindarkan setelah itu. Perebutan kekuasaan memunculkan kekacauan. Tetapi dari kekacauan muncul sosok baru, Sultan Hadiwijaya. 1568, ibu kota dipindahkan ke Pajang, dan babak baru dimulai, mengakhiri dominasi Demak yang menarik. Raden Patah, seorang tokoh yang memancarkan keberanian sekaligus ketegasan. Dengan gelar Senapati Jumbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama, ia menancapkan tonggak kerajaan Demak. Namun, ketika tahun 1507 beranjak, Raden Patah turun dari tahta, memberikan tongkat estafet kepada putranya, Pati Unus. Sebelum memimpin, Pati Unus telah mencicipi ketegangan pertempuran, terutama dalam upayanya melawan Portugis di Selat Malaka. Walaupun tak berhasil, julukan Pangeran Sabrang Lor diberikan atas keberaniannya. Namun, takdir berbicara dalam tahun 1521, ketika Pati Unus menghembuskan napas terakhir. Kemudian muncul Trenggana, sang adik, yang menjadi penerus tahta. Era ini menyaksikan Demak berada di puncak kejayaannya, dipimpin oleh Sultan Trenggono. Tak hanya dalam politik, Demak juga membaur dalam pulsa ekonomi Nusantara. Dengan pelabuhan yang menjulang, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Pertanian yang subur melahirkan hasil seperti beras, sementara ekspor lilin, madu, dan beras menjadi tiang pendukung ekonomi. Bukan hanya aktivitas perdagangan yang membuncah, tapi juga pengaruh yang menjalar. Sosial dan budaya di Demak menjadi lentera yang menerangi jalan masa lalu. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh hukum Islam, yang diikat dalam aturan dan tata tertib. Para wali songo yang menyebar agama Islam di Pulau Jawa membentuk corak Demak menjadi tempat di mana nilai-nilai keagamaan dan budaya berpadu. Seiring waktu, banyak yang hilang. Tetapi beberapa ikon masih memancarkan cahaya. Masjid Agung Demak, ikon kejayaan, tetap berdiri sebagai saksi bisu peradaban yang pernah ada. Kaligrafi Islam melukis dindingnya, sementara satu tiangnya mengisahkan kisah kayu yang menyatu menjadi satu, simbol harmoni dalam perbedaan. Namun, tak hanya masjid yang menari dalam gemerlap sejarah. Sunan Kalijaga, dengan visi dan semangatnya, memperkenalkan perayaan Sekaten. Tradisi ini tak hanya melewati zaman, tapi juga tumbuh menjadi semangat budaya yang merayakan keberagaman. Di Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta, nyanyian dan tarian Sekaten masih mengalun hingga hari ini, menghubungkan kita dengan jalinan masa lalu yang tak tergoyahkan. Di awal abad ke-16, Kerajaan Demak mengukir takdir dengan menaklukkan kawasan pelabuhan dan pedalaman, memperlebar cakrawala Nusantara. Pati Unus, yang dikenal dengan panggilan Pangeran Sabrang Lor, memimpin Demak dengan wawasan luas, bermimpi menjadikan kerajaan ini sebagai peradaban maritim yang mendunia. Portugis yang menduduki Malaka memunculkan ancaman baru, dan Pati Unus dengan berani mengirim armada lautnya, mencoba mengusir Portugis dari perairan Nusantara. Saat sorak-sorai Islam menggema di Nusantara, Sultan Trenggana tampil sebagai pahlawan yang menyebarkan Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Demak berkibar, merebut Sunda Kelapa dari cengkeraman Pajajaran dan menghadang Portugis, 1527. Kota-kota jatuh di bawah Panji Demak, Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, hingga Blambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Tahun 1546 menjadi babak akhir kehidupan Sultan Trenggana, terbunuh dalam pertempuran Pasuruan. Sementara itu, Fatahillah, pemuda dari Pasai yang menikah dengan Putri Trenggana, menjadi salah satu panglima perang Demak, yang kelak mengukir kisah epik di Batavia. Namun, seperti awan mendung, kejayaan pun menemui senja. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, panggung politik menjadi panggung konflik. Perebutan kekuasaan menggelinding seperti batu menuruni lereng. Saudara Trenggana, Pangeran Sedolepen, terpilih sebagai pengganti, tetapi berujung tragis dengan tewas terbunuh oleh tangan anak Trenggana, Pangeran Prawoto. Pergulatan tak berhenti, dan perang saudara pun meletus. Arya Penangsang, anak Pangeran Sedolepen, menyelinap ke dalam pertarungan dengan membunuh Pangeran Prawoto, lalu merebut tahta.
Namun, bayang-bayang masa lalu tak akan redup begitu saja. Joko Tingkir, yang juga dikenal sebagai Hadiwijaya, Sang Adipati Pajang, dan para tokoh kuat lainnya seperti Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi, tidak akan tinggal diam. Mereka menjalin aliansi untuk menghentikan penaklukan Arya Penangsang. Lewat perjuangan sengit, Arya Penangsang akhirnya terjatuh oleh tangan anak angkat Joko Tingkir, Sutawijaya. Dengan itu, mahkota kerajaan Demak berpindah tangan ke Joko Tingkir pada tahun 1568 M, dan ibu kota Demak berpindah ke Pajang. Dalam sorotan peradaban yang pernah menggema, Kerajaan Demak menorehkan cerita yang mencengangkan dan mengilhami, dari Pati Unus yang berani menghadapi Portugis hingga perang saudara yang mengguncang, dan akhirnya kejatuhan yang menggantikan namanya dengan Pajang, sebuah babak perjalanan yang tak terlupakan dalam alur sejarah Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.